Halo YouTuber. Nah, kali ini kita ada di tempat yang istimewa. Ya, bisa tebak saya ada di mana? Tunggu, ini istimewanya apa? Tak liatin sebentar. Halo YouTuber. Wah, ini baru keren, Pak. Pintunya kalau kurang gede, kita bisa gedein gitu. Karena size does matter. Ini istimewa ya. Ini kita ada di tempatnya Rimba Kencana ya. Jadi bisa dilihat dari ruangan ini aja kita tahu bahwa produk yang dihasilkan akan beda dengan yang lain ya. Seperti apa? Yuk kita lihat. Two hours later. Oke, kita sekarang ada di Rimba kan. Saya akan ditemani oleh orang yang spesial di sini. Wah, ini duduk di singgasana ini beliau ini. Pak Hai, selamat siang Pak. Selamat siang. Jok gawean dhewe kok. Apa kabar? Sehat-sehat, salam komando. Wih. Ya apa ngomong? Berubah. Wah, ajaib toh. Dan ini prokesnya ketat banget ya. Jadi saya tadi suruh pakai masker. Oke, sip. Oh gitu ya. Oke. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol masalah jok bis karena seperti yang diketahui bis itu tidak bisa dipisahkan dari joknya, gitu. Mosok kon lesehan. Ya. Tiker. Kan nggak bisa pakai tiker. Ya, tapi kemarin sempat ada itu. Harga Covid ternyata dalamnya tiker. Lesehan. Iya, lesehan. Iya, iya. Oke. Hai. Ini sudah berapa lama di industri ini? Kalau spesialis untuk bangku kita mulai 2006 2007 awal lah. Berarti sudah ya 15 Sekitar, tahun lah ya? Ya 14 tahun ya, 15 tahun 2021 gitu. Iya, nggak terasa ya. Cepat waktu Ya. Oke, produknya ini kalau yang dari di sini aja apa aja ini produknya? Kalau untuk sampai sekarang kurang lebih kita kan sudah bisa mengcover mulai dari mungkin Elf HS sampai ke Big Bus bahkan sampai double decker. Kalau kebetulan yang ada di sini untuk sekarang ini yang kebetulan diduduki oleh Bapak Antoni ini untuk bis medium yang lebar luar 2,10 meter. Biasanya FB, FB, NGR. Nah, sama kanter FE. Nah, terus berikutnya di sini ada yang di sebelah kiri saya ini. Ini untuk standar lebar 45 cm. Biasanya dipakai untuk big bus ya. Tapi dua-dua. Dengan formasi bangku dua-dua. Oke, berarti standar dua-dua seperti itu. Berarti Kalau punya saya yang kayak gitu ya? betul, Ada ya? betul. Aku ya dua rimba. Terima kasih Bapak Antoni. Terus kalau ini biasa rata-rata kalau untuk wisata kurang lebih ya kalau sekarang loh ya karena dipadet-padetin ya bisa isi 50. Oke. Kalau next step dari itu apa? Next step dari ini adalah untuk kebanyakan ya untuk reguler akap, di mana bangku ini bisa lebih lebar, bisa lebih ya otomatis lebih nyaman lah. Cuman yang dikalahkan adalah lorong. Lebarnya adalah ke arah 49 sampai 50 cm. Ini ya berarti ya? Oh yang ini? Oke. Nah, terus dari sini ada peningkatan lagi juga kebetulan untuk dunia akap. Ya. Dunia akap ini dari lebar 4950 ini yang dibikin special cushion. Jadi dia lebih gendut, lebih empuk untuk perjalanan jauh. Ya. Itu mana? Ada kursinya di ini? bawah nanti. Oh, kalau di bawah. ini untuk bangku super eksekutif 21. Oh berarti ini sama ini lebarnya lebar ini toh? Lebar ini 52,5 cm, lebih lebar lagi. Oh berarti ini atasnya itu ada yang ditebelin, ada tapi lagi, lebarnya sama. lebarnya sama.
Ini lebih lebar lagi. Lebih lebar lagi. Ternyata ya di sini nih saya baru belajar. Bangku itu tipenya macam-macam banget. Betul. Ya. Dan setiap yang istilahnya misalkan ini standarnya. Ya kan? Di standar ini pun bisa disematkan opsi-opsi lain ya. Betul. Sehingga Betul sekali. hampir semua PO bisa minta bangkunya sendiri-sendiri ya. Ya, betul sekali. Jadi memang standar dasar tentang lekukan, tentang ukuran bangku adalah dari kita. Bangkunya berarti kan tiap PO bisa custom sendiri-sendiri ya? Bisa custom dengan standar dasar yang dipunya oleh Rimba Kencana. Jadi ciri khas dasar dari Rimba Kencana itu tidak boleh dirubah. Semisal contoh, bentuk dari lumbar support, bentuk dari support kuping kanan kiri, itu tidak bisa dirubah. Oh, itu sudah terstandar? Itu sudah terstandarkan. Sehingga kita punya standar kenyamanan untuk rimba. Ya. Lebih dari yang bisa kita custom adalah semisal logo, semisal jahitan, ataupun dia customize di mana kita masih bisa mengimbangin tanpa menghilangkan ciri khas. Contohnya? Contohnya misalnya dari sisi jahitan, sisi sayap ini, minta sedikit ditebalkan atau ganti bahan. Oh, itu bisa. Oke. Ya, jadi custom seperti itu bisa kita lakukan. Oke. Nah, terus habis itu dengan lengan baru kita ini, ya, lengan super eksekutif ini, banyak custom yang customer minta khusus untuk logo maupun desain dia. Oke. Contohnya, ada yang minta nggak kelihatan, colokan listrik. Oke. Nanti dikasih lihat. Ya, nanti kita kasih Terus, lihat. Ini ya colokan listrik ini ya. Colokan listrik. Oke. Ada yang minta USB. Oke. Ada yang minta dikasih logo dia. Oke. Terus beberapa teman-teman akap minta dikasih nomor bangku. Oh. Jadi begitu lewat di lorong bisa tampak seumpama 1A 1B. Yang sebelah kiri lanjut 1C 1D. Ya. Begitu seterusnya itu bisa kita lakukan. Nah, terus terkadang orang minta, "Pak, kalau ke toilet malam-malam apa bisa minta tolong dikasih lampu lorong Di bangkunya. di bangkunya?" Jadi bawah sini nyorot ke lorong. Nyorot ke bawah. Karena kalau biasa sorotan ke samping itu agak silau. Ya. Jadi dia minta khusus dari bangku nyorotnya harus ke bawah. Jadi supaya orang jalan benar kelihatan kakinya aja, lorong kemana, tapi nggak sakit untuk yang lain tidur, nggak sakit di mata, maksudnya silau. Ya. Seperti itu bisa kita lakukan. Oke. Berarti misalkan bangku standar seperti ini atau seperti ini, maka ya busanya memang udah bentukannya seperti inilah ya. Betul. Yang kita bisa motifnya jahitan, Ya. warna, Logo, ya kan, logo. Tapi istilah kayak sandaran tangannya juga ya udah ini, ya sudah standar. itu. Betul. Ya kan, kayak misalkan yang super eksekutif pun ini itu ya paling Standar. finishingnya Oh ya, beda-beda. woodnya minta yang warna coklat muda. Betul. Terus aksesorisnya minta diganti. Ya, Tadi misalnya ganti logo. Terus sebelah sini minta dikasih nama dari PO tersebut. Terus dikasih istilah-istilah tertentu. Ya. Permintaan lampu, misalnya lampu jalannya minta ada yang suka biru, ada yang suka apa, itu bisa kita custom di situ. Oke. Berarti pada dasarnya semua standar ya, sehingga ini memudahkan untuk pemeliharaan Ya, dan reparasi ya. betul. Saya dengar kan kalau rimba itu jangan khawatir, pokoknya nanti kalau misalkan sudah bangkunya tua bisa direkondisi. Bisa direkondisi. Sampai berapa tua yang bisa direkondisi? Sebenarnya kebanyakan lah ya, dari pengalaman kita yang sudah kurang lebih berarti berapa tadi dihitung 15 tahunan ya. Itu kebanyakan orang satu kali repair itu di tahun 5 atau tahun ke-6. Yang di repair apa? Kebanyakan adalah pergantian dari ini. Kulit. Orang sudah bosan, ataupun kalau MB tag imitasi biasa sudah mulai pecah. Kalau brudu itu kalau bahasa Jawanya bulak. Oh iya. Bahasa Indonesianya apa itu? Pudar. Udah mulai pudar. Nah, seperti itu. Nah, kebanyakan kalau dari kasus kita, pada saat kita bongkar di tahun kelima itu memang ada, kita harus jujur memang ada, tapi nggak semua. Mungkin dari misalnya 50 seat sekitar 3 atau 4 bangku yang harus kita ganti busa. Nah, selebihnya adalah cuman kita cat ulang, kita bersihkan, pergantian spare part yang rusak karena spare part kita knockdown, jadi kita cukup cepat. Ya. Pergantian backlit sudah itu aja, bisa dipakai lagi. Kalau kita ngomong
bisa dipakai lagi dari 3 sampai 4 tahun. Nah, kebanyakan apa yang terjadi kalau sudah 9-10 tahun, kebanyakan orang pun juga sudah bosen, jadi dijual. Nah, kalau memang mau di-repair lagi, lama-lama kan kita nggak dapat yang baru, Pak. Cuannya kurang. Tapi bagus loh, artinya gini, kalau pandangan saya loh, kalau misalkan saya beli terus di repair sekali atau langsung dijual, maka kan sebenarnya kan ini menambah pasar. Saya kan pasti beli yang baru. Betul. Pasti beli ke rimba lagi. Lalu yang second ini kan satu bisa reparasi ke rimba, atau dia jadi kenal produknya rimba. Betul. Ya, kebanyakan kan? Diturunkan lagi untuk kelas yang misal contoh nih ya, bangku lama-lama kan rangka masih kuat, paling kalah di busa. Kalau rangka 9 tahun 10 tahun masih bisa dipakai. Ke bis-bis karyawan, kayak gitu-gitu mereka masih mau beli dan mereka reparasi sebisanya, tetap masih bisa jalan. Umumnya demikian. Berarti desain dari pertama kali bikin itu sampai sekarang nggak banyak berubah. Kalau desain rangka dalam ada perubahan, cuma cukup lama. Jadi dari penyempurnaan itu ada. Tapi pertanyaannya, apakah yang lama tidak bisa diaplikasikan ke yang baru? Tetap bisa. Jadi bangku-bangku yang sekiranya tahun 2008, 2009 sudah 11 tahun lalu, apakah masih bisa direparasi? Bisa. Masih ada komponen yang sama sampai saat ini? Ada. Ini berarti pemikirannya kayak Jerman. Ya kan? Desainnya dari awal mungkin nggak langsung, wah gitu enak. Kalau sekarang kan ngelihatnya, oke kayak gini, bangkunya rimba misalnya, oke lah tak tembak. Saya ngelihat modelnya luar, gitu. Tapi karena dalamnya kita nggak tahu, 2-3 tahun rusak, komponennya mungkin kita outsource. Akhirnya, aduh udah nggak diproduksi, udahlah Pak jual aja. Nggak bisa ngasih servis, betul kan? Tapi kalau kita yang pandai kata kita untuk pergantian model, kita tetap berkomitmen seenggak-enggaknya sampai ya kita udah 15 tahun ini, cetakan atau mold yang lama tetap kita simpan. Itu komitmen kita. Tapi kalau udah bangku 15 tahun lah yang boleh tukuannya. Lah iso 5 tahun tukuannya. Betul. Tapi betul. cetakan-cetakan lama itu tetap kita simpan dulu, ya. At least ya kurang lebih 15 tahun, setelah itu baru kita Ini makanya saya bilang tadi, berarti sebelum mendesain untuk diluncurkan, ini kan sudah diperhitungkan kan? Desain ini misalkan engsel, itu akan dipakai berapa lama? Gitu. Berarti kita harus menyediakan komponen itu. Sekian lama masa produksi, misalkan 10 tahun. Setelah 10 tahun ini produksi terus kita masuk ke model yang baru, maka cetakan ini akan masih disimpan sekitar 10-15 tahun. Toh nyimpen cetakannya toh. Gitu. Apakah masih bisa diinjek atau diproduksi ulang? Bisa. Berarti kan ini istilahnya konsepnya seperti itu. Kalau di Eropa kan mereka secara undang-undang diharuskan produsen untuk menjamin ketersediaan spare part sampai 15 tahun kalau 15 tahun ya. Iya, betul. Wow, bagus banget. Jadi di situ. Ini saya juga baru belajar di sini. Soalnya salah satunya kebetulan juga banyak part-part kita, mungkin hampir sekitar 80-90% itu in-house. Jadi kita produksi sendiri, mulai dari spare part yang kecil-kecil sampai pada rangka maupun lengan, sandaran, itu kita in-house. Sehingga itu memudahkan kita untuk kontrol mulai dari stok, ketersediaan barang maupun spare part, itu bisa kita kontrol semua. Bahkan mungkin beberapa kalau orang dari luar pulau yang dimana tidak punya waktu karena waktunya singkat ataupun transport kirimnya terlalu lama, mereka foto-fotokan part yang mereka butuh, kita videokan dari sini, ya kita kirim spare part itu mereka bisa mempunyai sendiri. Wah ini menarik banget. Tadi saya udah keliling, diajak keliling pabriknya Rimba Kencana ini, sampai kira-kira turun setengah sampai 1 kilo saya. Keliling muter-muter, ada yang naik sampai lantai 2 dan di situ saya melihat ini ya istilahnya untuk bangku, saya pikir mungkin Rimba yang ya sampai saat ini yang saya lihat
paling advance lah di bidangnya. Terima kasih. Terima kasih. Kok mau mengembangkan sampai seperti itu? Intinya seperti ini. Sebelumnya kita produksi bangku, memang kita kan fokus sudah di aksesoris untuk kendaraan otomotif. Oh ya? Ya. Apa aja? Contohnya seperti mekanisme recliner bangku, tapi yang masih pakai per torsi yang gigi. Oh iya. Mungkin beberapa PO teman-teman yang pakai bangku yang gigi itu mengenal. Ya. Yang piring ngelunder sampai sini. Yang mungker Ya, yang betul. diangkat jeglek. Betul. Itu mulai berawal dari situ, terus kunci kacanya bus yang ada logo-logo masing-masing karoseri, Ya. sunroof, spion, Sunroof. sunroofnya base. Sunroof base ya. Spion. Kita berawal dari spare part itu. Hmm. Terus setelah itu banyak tantangan dari teman-teman karoseri. Loh lah, mbok yo kenapa bikin kok nggak upgrade ke bikin bangku? Setelah kita ngikuti ya pameran-pameran di luar negeri gimana, bus-bus di luar negeri gimana, itu kita cek, kita dudukin. Kok ada sesuatu yang berbeda ketimbang apa yang sudah kita pernah rasakan di Indonesia. Maksudnya tipe-tipe bangkunya, feelingnya, stylenya. Habis itu kita benchmarking. Dari situ kita pelan-pelan, loh, ini ternyata punya dunia tersendiri. Ya, di mana orang-orang pikir, wah, gawe bangku ya mek ngono tok wae, ono sikile, ono rongkoe, segeran, ternyata beda. Mulai kita pelajari lumbar support, kenyamanan, ketinggian bangku, lebar, dari situ akhirnya pelan-pelan passion kita tumbuh di situ. Duh, gimana sih supaya kita itu tampil beda? Sehingga di Indonesia ini punya bangku-bangku yang nggak kalah dengan luar negeri. Nah, semangat itu kita bawa. Jadi memang pada saat awal kita buat bangku 2006-2007 itu nggak seperti ini. Terus terang juga sekarang pun belum sempurna ya. Dari patah itu jauh dari sempurna. Bangku sing munine dek sampai gimana kita cara memperbaiki dari sisi las-lasan, kekuatan kaki, semua itu kita terus continuous improvement. Nah, continuous improvement iki terus passion kita ini, terus terang kita sangat terima kasih karena didukung oleh teman-teman PO. Mereka kadang kesini bantu kita desain sampai 3 hari, sampai itu kita matur suwun banget. Karena jujur saya pun yang desain bangku, saya yang produksi bangku. Kalau diadu jam duduknya di atas base, saya nggak ada apa-apanya, Pak. Paling bikin baru saya coba keliling Malang, keliling Jawa Tengah, putar balik, ya sudah itu tok. Tapi masukan kurang nyaman di sini, kurang enak di sini, ini masih kurang kuat, ini kasih lebih lunak. Itu semua terima kasih ke teman-teman. Dari pemakai. Dari situ kita upgrade terus kita improve. Maksud saya tadi gini, kan tadi saya keliling nih, pabriknya ini kan alatnya canggih-canggih, investasinya sangat besar. Dan tadi yang dibilang juga kebanyakan komponennya itu in-house. Padahal kalau saya sebagai pebisnis, alah bikin kayak gini, mbok di outsource wae, bikin gampang. Atau misalkan, oh kayak gini oke, nembak lah, ini dicopot komponennya, beli mungkin keluar. Tapi itu tidak dilakukan. Tapi Anda malah bikin in-house, yang istilahnya ribet, harus invest mesin yang macam-macam. Itu kenapa kok gitu? Salah satunya memang basic kita dari manufacturing. Nomor 2 yang tidak bisa lari, yang mungkin agak, kalau istilah orang bisnis itu bodoh dari hitungannya ya, itu hobi. Kalau itu memang kayak orang hobi otomotif misalnya, kita juga bakal bertanya, ngapain sih hardtop tumpakan gidik-gidik gini, bayar tuh koin panjang kan enak. Tapi dia bilang ini sensasinya lain. Betul. Seperti halnya kita orang teknis. Ya, kita itu ngerasa puas, andai kata kita bisa memproduksi sesuatu, kita bisa membeli mesin, memakai, memproduksi, menciptakan sesuatu yang sebelumnya kita ini nggak kebayang atau nggak bisa. Wah, ternyata bisa jadi kayak seperti ini ya. Mesinnya pakai apa? Jadi kita tidak lari bahwa tiap tahun, kebetulan ini COVID ya, kalau kebiasaan kita rutin tiap tahun itu pameran teknologi di luar. Itu biasanya saya satu datang. Jadi ada teknologi baru seperti laser, seperti robotik, seperti apa. Itu menarik. Bagi saya itu menarik. Ya berawal dari situlah. Nah ini menarik. Jadi rupanya Pak H ini bisnisnya nggak cuma melulu hitungan duit, tapi ada passionnya, ada kesenangan di situ ya. Nah kadang-kadang kesulitannya sama. Saya kan juga di bisnis kan karena senang otomotif juga, ya karena saya juga gitu. Kesulitannya kadang-kadang kita bersaing dengan kompetitor yang murni hitungan. Artinya, saya bikin di luar aja outsource. Misalkan Pak Hai
karena bikin komponen yang tadi dibilang kuantitinya karena custom juga nggak bisa terlalu banyak, Ya. maka cost-nya akan tinggi, ya kan? Dan dia pesen ke outsource, misalkan sama-sama engsel. Engselnya mungkin Pak Hai lebih bagus, itu daya tahan lebih lama. Tapi yang ini jauh lebih murah. Kita ngomongnya jauh lebih murah. Ya. Dan produk itu sama-sama bersaing di pasaran. Untuk menghadapi kayak gitu gimana? Menurut saya itu kesempatan, Pak. Gimana? Kita bisa membuat sesuatu yang sedikit banyak ada know-how berbeda sedikit. Kelihatannya sama, Ya. tapi nggak sama. Di situ malah value added kita lebih. Maksudnya apa? Pada akhirnya mereka bilang, Pak, saya prodi massa seperti ini bisa lebih murah. Saya mendesain sesuatu yang agak berbeda. Ya, dari memang tidak bisa awal langsung kita buat kasih harga gitu tuh nggak bisa. Tapi dengan perlahan-lahan branding kita jalan, orang tahu. Dengan bangku yang sama, harga kita kan berbeda, Pak. Betul. Ya di situ akhirnya kita menemukan celah-celah di situ. Orang boleh kelihatan produksi massal. Ya, kita boleh create sesuatu yang pada akhirnya ya kompetitor kita itu sedikit kesusahan untuk mengejar seperti itu. Di situ akhirnya kita terus berinovasi. Nah, kalau yang massal kelemahannya, maksudnya yang di luar loh ya, mereka untuk melakukan perubahan desain lebih lama dari kita. Gitu. Sementara pada saat kita mengikuti zaman, perubahan itu sekarang jauh lebih cepat. Jadi dibutuhkan oleh teknologi yang cukup fleksibel. Di situ kita pada akhirnya tidak perlu bersaing head to head secara harga. Kita bisa bersaing kualitas, inovasi, kenyamanan. Disitulah poin kita pada akhirnya kita memposisikan diri kita. Gila. Ini Anda lihat saya wawancara ya kan? Saya belajar ini. Ya, dan Anda pun kalau nonton ini bisa belajar. Tapi yang dibilangin Pak Hai ini berarti dari orang yang awam itu melihat itu sebagai kelemahan. Wah, hargamu larang kok. Itu harganya mahal kok. Imbal, gitu. Tapi di sini mindsetnya dibuat bahwa ini keunggulannya kita emang di situ. Ya. Dan memang di masa-masa sekarang lebih terbukti ya. Karena lebih terbukti. Bisa custom lebih cepat, desain lebih cepat. Bahkan saya tadi ngobrol soal susunan seat. Pak Hai langsung tanya, bodinya apa, laksana toh? Ya. Mau dikasih seat berapa? Itu saya langsung bisa diprintkan layoutnya. Ini harusnya sekian, beserta ukurannya. Nah, nanti kita akan coba kalau ukuran segitu gimana rasanya. Ya. Kalau yang lain ukurannya gimana? Dan itu kurang lebih 90% akurat lah. Jadi apa yang kita layoutkan di sini kurang lebih nanti apa yang terjadi di busnya itu. Oke. Ya, kita juga terima kasih ke karoseri-karoseri yang sudah percaya memberikan layout untuk kita ini belajar. Betul. Sehingga mempermudah dan mempercepat teman-teman kita ini dalam hal mendesain, menghitung. Karena kan hubungan erat dengan cuan masing-masing PO. Ingat ya, bisnis itu kalau Anda mau masuk bisnis, hobi aja nggak cukup. Karena buntutnya pasti ada angkanya. Ya kan? Karena ya itu tadi, kita juga istilahnya gendong orang banyak di sini kan. Benar. Nggak bisa cuma, Pak aku tuku mesin, yang penting seneng, laku gitu. Nggak bisa. Tapi terus akhirnya sebenarnya orang-orang mungkin lihat, ini gila beli mesin mahal-mahal. Sebenarnya kalau dari kita, kan kita sudah tahu untuk apa dan bakal gimana, dan gimana cara kita mengembalikan modal kita itu. Nah, dan satu lagi gini, kalau orang bisnis biasa pasti beli mesinnya yang menurut dia efisien, murah, gitu. Jadi dia dapat untung lebih cepat. Enggak, dalam bentuk uang. Ya. Tapi kalau Pak Hai ini untungnya dalam bentuk apa? Daripada dia beli mesin murah sama beli Innova atau kendaraan pribadi lain, mending beli mesinnya yang mahal karena dia ngelihat mesinnya jalan aja seneng. Orang hobi itu kayak gitu. Sama kayak orang pelihara burung kan. Dipetati, kita ya nggak suka. Dongku ya bakal mati atau kok tuku larang-larang. Nah, tapi kalau yang ini kan mbak di sawang, wah seneng. Kita beli mesin canggih seneng ya. Iya bener. Dilihat aja, dilus-lus aja udah. Ini kayak ono puas sendiri gitu. Ayah saya dulu beli mesin, dapat mesin truk Amerika, masih di dalam kotak. Saya bilang, gua apa? Ya dia jalannya gampang. Lah iki mbok buka, mbok sawang apa ora seneng kowe? Seneng. Betul sekali. Yang lain mungkin bisa punya Gucci, Fast, ya kan? Coba besok di kantor saya
Wah, pajangannya apa? Mesin cak glondong. Kalau bagi kita itu mungkin hobi, bagi orang lain lihat itu mungkin penyakit. Udah tahu gitu kok masih diterusin. Iya kan? Betul. Wah, ini perbincangan yang sangat menarik ya. Ini kayaknya perlu bikin 2 konten ini ya. Boleh. Nggak cukup ini kalau ini habis ini kita mau review joknya, ya kan? Ya. Kita akan kasih tahu bedanya baik dari sisi size, permukaan, ini apa namanya? Ini apa ya istilahnya? Kulitnya ini, backlighting. Backlighting, ya kan? Lalu ya fasilitas perawatan apa aja yang ada di sini. Oke? Jadi saksikan di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.